Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembahasan pada mata kuliah Pendidikan Sosial Emosional atau PSE. Sekarang kita akan membahas tugas pada topik 1, yaitu bagaimana cara kita membelajarkan atau pembelajaran kompetensi sosial emosional. Ini cara kita mengajarnya, ya, baik dia secara rutin maupun secara terintegrasi dengan mata pelajaran yang lain, dan bagaimana cara kita membentuk dia menjadi budaya positif. Di sini saya kerjakan bersama dengan teman-teman saya, ya. Jadi kita berkelompok. Karena salah satu kompetensi daripada pembelajaran abad 21 yaitu kolaborasi atau kolaboratif, ya. Oke, kita mulai di sini di screen atau di layar bisa kita lihat. Oke, ada 3 kolom, ada ruang lingkup, kemudian kolom kedua kompetensi pembelajaran sosial emosional atau disingkat KSE, kemudian bagaimana teknik pembelajaran KSE tersebut. Ini sesuai dengan jenjang pendidikan peserta didik, ya. Di sini kita sesuaikan apakah dia itu SD, SMP, SMA. Oke, ruang lingkup yang pertama yaitu rutin, ya, waktu khusus di luar kegiatan akademik. Jadi proses pembelajaran KSD itu terpisah dengan mata pelajaran wajib atau pilihan yang ada di sekolah tersebut. Kompetensi pertama di sini yang mau dibentuk adalah kesadaran diri, ya. Bagaimana mengenal emosi. Bagaimana teknik pembelajarannya? Di sini ada beberapa teknik. Yang pertama, teknik bernafas dengan kesadaran penuh, ya, relaksasi, ya. Kemudian yang kedua, penjelasan tentang apa yang dilakukan guru. Caranya adalah dengan meminta murid berhenti melakukan kegiatan apapun dan menarik nafas dalam-dalam dan kemudian melepaskannya secara perlahan-lahan. Lakukan sebanyak 10 kali. Jangan sampai 60 kali, ya, nanti kehabisan nafas. Kemudian yang ketiga, caranya adalah penjelasan tentang apa yang dikatakan pada peserta didik dengan cara guru meminta murid atau peserta didik atau siswa merasakan dengan tubuh, pikiran, dan perasaan mereka setelah melakukan kegiatan tersebut. Langkah keempat yaitu penjelasan tentang tujuan bernafas dalam-dalam untuk meningkatkan suplai oksigen ke otak dan menstimulasi sistem saraf parasimpatis yang meningkatkan ketenangan. Ya, jadi ini berkaitan dengan aktivitas biologis tubuh, ya, pertukaran darah, ya, oksigen yang dengan karbon dioksida, ya, kemudian dioptimalkan mengalir ke otak dengan proses tarik nafas tadi. Kompetensi yang kedua yaitu pengelolaan diri. Bagaimana kita mengelola emosi dan fokus. Di sini tekniknya bisa dilakukan dengan teknik berorganisasi. Kemudian yang kedua, penjelasan tentang apa yang dilakukan guru, meminta murid untuk terlibat aktif dalam setiap kegiatan ekstra di sekolah. Kemudian yang ketiga, penjelasan tentang apa yang dikatakan pada peserta didik. Murid mengikuti kegiatan di luar jam belajar sekolah formal dengan mengatur informasi yang dia dapatkan dari kegiatan ekstra tersebut dan juga mengatur waktu dalam kegiatan sehari-hari. Yang keempat, penjelasan tentang tujuan. Ya, murid akan lebih terorganisir, produktif, serta dapat mengoptimalkan waktu sehari-harinya dan dapat menyaring informasi yang relevan dengan tujuan. Kemudian pembelajaran sosial emosi kompetensi selanjutnya yaitu kesadaran sosial, keterampilan berempati. Langkah-langkahnya yang pertama, teknik dengan melaksanakan kegiatan keagamaan, ya. Jadi kegiatan keagamaan itu kan seperti kalau yang muslim kan ada sholat berjamaah, ada imtak, kemudian yang agama yang lain menyesuaikan. Kemudian yang kedua, penjelasan tentang apa yang dilakukan guru, meminta murid untuk mengumpulkan sumbangan sukarela untuk membantu teman yang kurang mampu. Ini membentuk empati, ya, empati. Merasakan yang orang lain rasakan. Yang ketiga, penjelasan tentang apa yang dikatakan pada peserta didik, mengumpulkan sumbangan melalui pengurus kelas, ya, sama dengan kayak tadi. Kemudian yang keempat, penjelasan tentang tujuan, melatih dan menumbuh kembangkan kesadaran sosial empati kepada warga sekolah. Kemudian kompetensi yang selanjutnya adalah keterampilan berhubungan sosial, ya, daya lenting atau resiliensi. Resiliensi itu adalah ketangguhan, ya. Di sini langkahnya adalah
Teknik dengan senyum, salam, sapa. Penjelasan tentang apa yang dilakukan guru. Guru menunggu murid di depan gerbang sekolah dengan mengucapkan salam, tersenyum dan menyapa mereka dengan ramah. Tidak heran sekarang kita sering melihat kalau kita beraktivitas pagi-pagi, kita melewati beberapa sekolah itu beberapa guru sudah di depan gerbang eh, sekolah menanti kedatangan para siswanya. Langkah yang ketiga, penjelasan tentang apa yang dikatakan pada peserta didik. Guru menyapa murid dengan ucapan salam, ramah, dan sopan untuk menimbulkan budaya positif di sekolah. Yang keempat, penjelasan tentang tujuan. Murid mampu menumbuhkan kemampuan hubungan sosial dengan semua warga sekolah. Kemudian, keterampilan berikutnya adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bagaimana cara kita membelajarkannya? Yang pertama, teknik menggunakan kerangka yang disebut dengan POOCH ya. Problem atau masalah, option alternatif pilihan, outcome hasil atau konsekuensi, choice keputusan yang diambil. Kemudian yang kedua, penjelasan tentang apa yang dilakukan guru, membimbing, mengarahkan dan membantu menumbuhkan kemampuan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Yang ketiga, penjelasan tentang apa yang dikatakan pada peserta didik, meniru dan berlatih dalam menumbuhkan kemampuan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Yang keempat, penjelasan tentang tujuan, memastikan bahwa keputusannya mengarah pada tindakan yang meningkatkan kesehatan, melindungi keselamatan, mematuhi undang-undang, menunjukkan rasa hormat pada diri sendiri dan orang lain, mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh orang dewasa. Oke, ruang lingkup yang kedua, yang tadi kan rutin. Sekarang yang kedua yaitu terintegrasi dalam mata pelajaran. Kompetensi pembelajaran yang mau dibentuk yang pertama adalah kesadaran diri atau pengenalan emosi. Bagaimana cara kita membelajarkannya atau mengajarkannya kepada student, kepada peserta didik, yaitu dengan menggunakan teknik stop. Stop, take a deep breath, observe and proceed. Kemudian, apa penjelasan yang dilakukan oleh guru dalam hal ini? Yaitu menulis cita-cita atau resolusi. Mengajak siswa untuk mengenal diri, apa yang dia inginkan, apa yang ingin dia raih. Kemudian ada program pagi berbagi, mengajak siswa untuk menceritakan apa yang membuat senang atau sedih pada pagi itu. Hal ini mengajak siswa untuk mengenali dan menyadari emosi yang dialaminya. Selanjutnya, sebelum memulai sebuah pelajaran, guru menyempatkan diri untuk mengajak siswa berefleksi dengan mengajukan beberapa pertanyaan pemantik. Langkah yang ketiga, penjelasan tentang apa yang dikatakan pada peserta didik. Guru memberikan pertanyaan bagaimana perasaan kalian pagi ini. Apa yang memotivasi kalian bangun pagi dan berangkat ke sekolah? 5 tahun dari sekarang, kalian mau jadi apa dan bekerja di mana? Kemudian penjelasan tentang tujuan, memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi, kesadaran diri ya. Kemudian kompetensi yang selanjutnya yaitu pengenalan diri, pengelolaan diri, mengelola emosi dan fokus. Tekniknya adalah teknik stop dan mindfulness. Siswa diminta duduk tenang, kaki memijak lantai, mata dipejam, dan selanjutnya diputarkan musik tenang untuk kembali menyegarkan semangat mereka untuk belajar. Kemudian menyusun resolusi dari cita-cita atau resolusi yang ingin diraih. Kita meminta siswa bagaimana cara ia dapat meraih resolusi tersebut. Cara yang akan diambilnya harus bisa dilaksanakan. Kemudian selanjutnya penjelasan tentang apa yang dilakukan guru. Guru mengajak peserta didik untuk rileks dengan menarik nafas, memejamkan mata, fokus dengan nafas yang keluar masuk. Setelah itu, guru mengajak peserta didik untuk menjawab pertanyaan pemantik tentang mimpi, rencana, dan tujuan hidup. Yang ketiga, penjelasan tentang apa yang dikatakan pada peserta didik. Guru memberikan instruksi kepada peserta didik seperti mari kita memejamkan mata, menarik nafas dan keluar nafas, dan memperhatikan nafas yang keluar masuk. Setelah itu, guru mengajak peserta didik menulis rencana hidup mereka seperti 5 tahun dari sekarang, kalian mau berada di mana, mau jadi apa, dan bagaimana rencana kalian mewujudkan impian kalian. Yang keempat, yaitu penjelasan tentang tujuan, menetapkan dan mencapai tujuan positif.
Kompetensi selanjutnya yang dibentuk adalah kesadaran sosial ya, keterampilan berempati. Tekniknya di sini adalah dengan membuat challenge atau tantangan supaya mereka peduli dengan sekitarnya, apa yang kamu lihat, kamu rasakan, dan kamu pikirkan. Langkah yang kedua adalah penjelasan tentang apa yang dilakukan guru. Menayangkan foto sekolah yang kotor atau video tentang anak yang tidak bersekolah. Kemudian kita meminta mereka bercerita apa yang dilihat, dirasakan, dan difikirkan. Yang ketiga, penjelasan tentang apa yang dikatakan pada peserta didik. Guru menayangkan sebuah video, misalnya dalam pelajaran fisika tentang pemanasan global, guru menayangkan video tentang dampak dari krisis iklim ini, seperti bencana alam dan kelaparan. Setelah itu guru menanyakan bagaimana perasaan kalian melihat video tersebut. Kita akan menghadapi keadaan yang sama apabila kita tidak menjaga alam. Yang keempat, penjelasan tentang tujuan merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Keterampilan berikutnya yang mau dibentuk adalah keterampilan berhubungan sosial atau daya lenting, resilience ya. Oke, di sini tekniknya adalah dengan kerja kelompok, pengaturan tempat duduk. Teknik yang kedua yaitu penjelasan kita, ya, apa yang akan kita lakukan sebagai seorang guru. Guru membagi kelompok siswa dengan bervariasi atau guru mengajak dan menuntun siswa dalam berdiskusi, kemudian memberikan pengetahuan awal tentang menerima sesama apa adanya. Yang ketiga, penjelasan tentang apa yang dikatakan pada peserta didik. Guru memberikan instruksi kepada peserta didik dalam kerja kelompok dan pengaturan tempat duduk dengan mengatakan silakan membentuk kelompok beranggotakan misalkan 3 orang, atau sekarang Bapak akan membagi kelompok kalian secara bervariasi. Masing-masing dari kalian mengeluarkan pendapat kalian dengan tetap menghargai pendapat dari anggota lain. Pengaturan tempat duduk sesuai dengan meja bundar. Penjelasan tentang tujuan membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Kemudian kompetensi yang berikutnya adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Tekniknya di sini adalah dengan menggunakan kesepakatan kelas, kemudian refleksi, kemudian penjelasan tentang apa yang dilakukan guru. Guru memberikan instruksi dan menstimulasi peserta didik dalam memberikan pendapat dan argumen mereka mengenai kedisiplinan, kebersihan, kenyamanan, dan ketentraman. Kemudian mengajak peserta didik merefleksikan apa yang telah mereka lakukan dan mencoba menyimpulkan makna ya dari aktivitas mereka. Yang ketiga, penjelasan tentang apa yang dikatakan pada peserta didik. Guru memberikan penjelasan dan bimbingan bagaimana cara berdemokrasi dan pengambilan keputusan yang mufakat. Guru bisa mengatakan hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Kalian semua akan menjadi orang-orang penting yang mengambil sebuah kesepakatan bersama demi keamanan, kenyamanan, dan kebersihan kelas kalian. Kesepakatan ini merupakan wujud dari pertanggungjawaban kita bersama. Jadi guru mengajak peserta didik bersama-sama bertukar pikiran dan berkolaborasi. Langkah yang keempat yaitu penjelasan tentang tujuan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Oke, ruang lingkup yang terakhir yaitu protokol ya, budaya atau tata tertib ya. Supaya ini bisa membudaya menjadi kebiasaan. Sama kompetensi yang dari atas yaitu mulai dari kesadaran diri, pengendalian emosi. Teknik yang bisa dilakukan adalah teknik doa bersama sebelum masuk kelas. Kemudian penjelasan tentang apa yang dilakukan guru, murid dikumpulkan di depan dan berbaris rapi lalu dipimpin berdoa oleh satu orang murid. Penjelasan tentang apa yang dikatakan pada peserta didik yang berdoa yang dibacakan oleh murid di depan diikuti oleh seluruh murid yang berbaris di lapangan. Penjelasan tentang tujuan dengan membacakan doa bersama akan memperkuat emosional murid dalam menghadapi proses belajar. Kemudian keterampilan berikutnya adalah pengelolaan diri, mengelola emosi, dan fokus. Di sini teknik yang bisa digunakan adalah teknik pola makan berkesadaran. Kemudian penjelasan tentang apa yang dilakukan guru, murid diminta untuk menerapkan duduk, saat makan, ya, menerapkan protokol saat makan secara perlahan, menikmati makanan mereka. Kemudian yang ketiga, penjelasan tentang apa yang dikatakan pada peserta didik, yaitu merefleksikan bersama mengenai perbedaan makan dengan kesadaran dan tidak. Langkah yang keempat ya penjelasan tentang tujuannya, itu murid mampu mengendalikan kesadaran diri agar bisa fokus ke tujuan yang dibuat. Kemudian kesadaran sosial ya, keterampilan berempati. Teknik yang bisa dilakukan adalah teknik saling menghargai pendapat. Kemudian yang kedua, penjelasan tentang apa yang dilakukan oleh guru. Guru meminta murid saling menghargai pendapat dalam diskusi atau membuat kesepakatan kelas. Yang ketiga, penjelasan tentang apa yang dikatakan pada peserta didik. Mereka mendengarkan ketika ada teman yang berbicara dan tidak boleh menghina temannya.
Yang keempat, penjelasan tentang tujuan. Murid mampu menerapkan sikap saling menghargai dan menghormati yang pada akhirnya kesadaran sosial berempati dapat ditumbuhkan. Kemudian, skill yang berikutnya adalah membentuk keterampilan berhubungan sosial atau daya lenting resilience ya. Oke, di sini tekniknya adalah teknik kolaborasi gotong royong dalam kebersihan lingkungan. Penjelasannya adalah untuk mengajak semua murid untuk berkolaborasi dan bergotong royong dalam menjaga lingkungan kelas atau sekolah. Kemudian yang ketiga, penjelasan tentang apa yang dikatakan pada peserta didik adalah melaksanakan kegiatan gotong royong secara bersama-sama dalam membersihkan lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Penjelasan tentang tujuannya itu menumbuhkan kepada murid untuk bersikap saling bekerjasama dalam memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Skill yang berikutnya adalah pengambil keputusan yang bertanggung jawab. Tekniknya adalah teknik pendekatan personal. Penjelasan tentang apa yang dilakukan guru yaitu jika terdapat murid yang melanggar kesepakatan kelas, guru memanggil yang bersangkutan ke ruang bimbingan konseling di luar jam pelajaran untuk melakukan pendekatan personal. Penjelasan tentang apa yang dikatakan pada peserta didik. Setelah bertemu guru, bertanya alasannya dan ingin memahami serta memberikan solusi sebagai konsekuensi. Guru juga memberikan motivasi agar tidak mengulangi kesalahannya. Yang keempat, penjelasan tentang tujuan itu, yaitu membiasakan murid untuk menerima konsekuensi dan bertanggung jawab dan membangun motivasi agar lebih baik lagi. Jadi demikian penjelasan daripada tugas pada ruang kolaborasi topik pertama ya tentang pendidikan sosial emosional, bagaimana teknik membentuk keterampilan-keterampilan yang terdapat pada kompetensi pembelajaran sosial emosional. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.